Hai guys, kembali lagi sama saya di video kita kali ini bersama Nyi Ratu Fasya Official. Dan hari ini gue pengen collab sama Uritanet. Oke. Halo, jumpa lagi bersama aku Nyi Ratu Fasya Official. Dan di video kali ini kita mau bahas tuntas seputaran hal-hal yang menarik. Kak Fasya sekarang kesibukannya apa sih kalau boleh tahu? Selain aku ngurus keluarga, aku konten kreator. Konten kreator ini udah Berapa lama gitu? Aku jalanin konten kreator tuh udah 3 tahun. Lumayan lah. Nah, sekarang kesibukan bikin konten kreator itu 5 anak loh. Oh, selain sibuk banget, pastinya sih kalau yang namanya udah berkeluarga, anak banyak, untuk membagi waktu itu tentunya pasti agak susah banget ya. Tapi karena aku sudah punya timetable pekerjaanku, jadi aku sudah membagi waktu tuh antara waktuku dengan keluarga, terus waktuku untuk kerja, waktuku untuk konten, waktuku bahkan untuk mengedukasi karena aku juga punya host konten kreator tuh, influencer gitu tuh juga ada banyak, lumayan lah. Jadi aku bantu-bantu mereka nih untuk dapat cuan juga nih di media sosial. Boleh disebutin nama nggak? Misalnya contoh di TikTok, snack video, terus juga ada yang memang mereka punya konten juga di YouTube. Jadi kita sering sharing-sharing nih, bagaimana sih generasi muda ini bisa mendapatkan cuan. Gitu. Kadang kan sekarang mau cari pekerjaan juga susah ya, apalagi udah yang usianya di kepala 3. Kan kasihan juga nih, mereka kan pasti pengen memberikan yang terbaik juga untuk keluarga. Jadi aku rasa makanya aku lebih senang sekarang daripada kerja kantoran, aku lebih senang ke media sosial supaya semua generasi bisa kreatif dan bisa menciptakan gitu loh peluang-peluang kerjanya mereka sendiri kayak gitu. Nah, ini kan Tapi aku biasanya itu setiap minggu sih. Misal di dalam satu hari itu aku ada 1 sampai 2 jam yang memang aku free kan waktunya, misalnya dari jam 3 nih sampai jam 4. Itu waktuku main sama anak-anak deh. Setelah itu aku udah running lagi, udah misalnya nyusun nih untuk konten apa, terus bagaimana mengedukasi mereka supaya mereka bisa manfaatkan media sosial ini bisa jadi peluang usaha mereka juga kayak gitu sih. kontennya apa sih, kuliner atau traveling? Aku ada kuliner, ada traveling, karena aku tuh hobi jalan-jalan ya. Jadi kalau misalnya ada yang pengen aku mungkin nih, pengen aku pakai untuk nge-hostnya jalan-jalan, aduh aku senang banget sih. Udah dapet tawaran kemana aja nih? Yang udah pernah aku jalanin ya, itu aku ke Pekanbaru, aku ke Batam, aku ke Bali, terus mana lagi waktu itu ya, aku lupa deh. Labuan Bajo, aduh sebenarnya banyak, makanya cuma kepotongnya karena waktu itu memang aku lagi hamil anak kelima kan, jadi nggak boleh fly. Nah sekarang aku jalanin lagi dengan program-program yang kekinian nih, karena kan mungkin program 3 tahun lalu nggak sama ya dengan program kita sekarang, pasti ada perkembangan-perkembangan sih. Dulu kan Kak Fasya itu sempet booming ya, sempet Viral ya. Kalau dulu belum ada viral ya. Mungkin kalau itu viral aku bisa udah viral. Jadi sedikit cerita, dulu aku itu kan memang sebelum aku konten kreator, aku pernah nge-host juga. Terus aku tuh sering dipanggil setiap kota itu untuk mengisi acara-acara edukasi bisnis. Biasanya kayak gitu. Terus nah kalau udah kesana ya aku sekalian bikin konten gitu kan. Terus misalnya mereka minta aku seperti ini, seperti itu gitu. Nah itu aku juga pernah, terus ke Innovista juga pernah gitu. Jadi ya banyak, sudah banyak kota, banyak apa namanya tempat-tempat juga yang aku kunjungin, dan aku tuh pernah sampai ya dipanggil kan ke hotel waktu itu 3.000 orang, dan bayangkan sampai dari NTT Medan dia datang cuma buat ketemu aku doang. Aku pernah seviral itu, sebenarnya senang sih. Cuma aku pernah sampai seviral itu, dan kalau setiap aku mau masuk nih, aku mau jadi pembicara ya, jadi narator di apa sebuah acara, aku pengen tampil, itu kalau aku nggak pakai baju biasa atau yang benar-benar nggak kelihatan emang kita seorang pembicara, nggak bakal bisa masuk. Jadi kita harus benar-benar pakai baju yang nggak kelihatan kalau itu tuh kita gitu. Itu sampai digerumungin orang. Makanya sebenarnya masa-masa itu tuh happy banget sih. Dan ilmu-ilmu yang emang pernah aku dapatkan ya inilah yang aku bagi ke konten-konten kreator aku juga kayak gitu. Sesuai namanya ya, Sai Princess Sarini ya kan. Jadi luangannya pastinya
ruangannya lux ya, nyaman. Dan menurut aku sih kalau kita buat foto, buat apa namanya bikin-bikin konten seru karena banyak spotnya yang bagus-bagus. Belum lama ini juga ada sih kemarin yang ngomong nih Kak, yang ngomong bilang gini, tak, manggil tak gitu kan. Lu nggak capek apa gitu? Nggak capek kenapa? Gue happy maksudnya dengan kerja ya, dengan kerjaan ini gue tuh happy. Terus dia bilang nggak capek. Aku bilang lo nggak capek kenapa? Emang lu kenal gue? Langsung dong nggak jawab gitu. Terus kata dia, ya nggak capek kayak gini terus. Ya gue cuma jawab enggak, tuh gue happy pekerjaan ini tuh happy. Satu, suami mendukung. Anak juga nggak masalah, malah mereka ditanya sama gurunya mau jadi cita-citanya apa, mau jadi YouTuber seperti mami bilang. Jadi sampai kayak gitu, dan jiwa dagangku kan juga tinggi ya guys. Jadi sampai anakku juga bilang, aku pengen jadi pembisnis saja kayak mami, terus pengen jadi konten kreator, sampai hal-hal seperti itu. Kalau temen pasti plus minus ya. Ada juga orang yang sampai beranggapan kalau udah kenal aku lama ya, dari aku SD sampai sekarang, mereka semua mengira kayaknya ini beneran lu gak sih gitu. Karena kayaknya dulu aku tuh gak mungkin banget seorang Miratu Fasya tuh bisa menggeluti atau menjadi public figure atau yang hubungan dengan banyak orang, karena aku pemalunya luar biasa sekali kayak gitu guys. Aku akan tetap jalanin. Jadi dari agensiku sendiri ya, Starlight Agency di TikTok ya kan, terus di Snack Video kita main ya, dan beberapa aplikasi lainnya kita akan tetap berjalan. Karena kalau kita nggak ikutin apa ya, kita nggak mengupgrade diri dengan situasi media sosial sekarang, itu kita percuma. Sama juga kayak kalau kita berdagang, kalau kita cuma main offline aja, nggak manfaatin media sosial, itu pasti kita akan bener-bener telak banget, kalah banget gitu ya sama situasi sekarang kayak gitu. Kalau traveling, pengennya ke Labuan Bajo lagi. Pokoknya yang alam-alam, aku tuh suka banget sama yang laut ya. Aku suka sama wahana air, laut, hutan. Pokoknya aku suka apapun yang berhubungan dengan alam. Jadi kayaknya aku pengen nge-review tuh, kan banyak kita mungkin keluar negeri ya kan, ngeliat-ingat, padahal di Indonesia tuh banyak banget gitu loh, yang tempat-tempat bener-bener estetik banget. Jadi ya aku pengen paling nggak bisa keliling Indonesia dulu lah ya. Aku pernah main tapi aku capek. Main film pernah tapi aku capek. Ya emang semua sih pekerjaan capek gitu. Mungkin kalau misalnya tawarannya menarik bisa aja. Tapi kalau cuma kalau dulu sih masih ekstras gitu-gitu lah ya. Cuman karena aku berhubung sempat overweight ya kan, gak kayak sekarang, mendingan sih sempat kayak bulet gitu kan, jadi agak sedikit minder sih. Kalau kita mau ini sih tergantung kita mau cuma iseng-iseng, cuma ngisi waktu, atau kita mau cari cuan gitu. Kalau misalnya kita mau cari cuan, paling enggak sehari itu bisa 3-5 jam. Tapi kalau banyakkan orang, ya ampun gila itu sih, encok lah segala macam. Tapi kalau aku, karena kita udah biasa dan memang kita pengen membuat figur diri kita sendiri ya, kita tuh orang seperti apa sih, dan kita pengen orang tuh mengenal kita seperti apa. Jadi hal-hal seperti itu 3 jam 5 jam gak jadi masalah. Tentunya pengen terus berkarir ya, terus pengen berkarirnya bukan cuman untuk diri sendiri juga, tapi pengen menciptakan orang-orang sukses, khususnya generasi-generasi muda sekarang. Hai guys, kembali lagi sama saya di video kita kali ini bersama Nyiratu Fasya Official, dan hari ini gue pengen collab sama Uritanet.